Bayangkan Anda sedang berdiri di tahun 1350 Masehi. Angin sore berhembus, membawa debu halus dari jalanan tanah. Di depan mata terbentang sebuah metropolis raksasa yang menakjubkan. Ini bukan sembarang kota di tengah hutan belantara. Ini adalah Wilwatikta, jantung dari Kemaharajan Majapahit. Selamat datang di era puncak kejayaan Nusantara. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam gerbang ini, pastikan Anda sudah siap untuk perjalanan waktu yang panjang. Jangan lupa, tekan tombol subscribe di channel POV Sejarah Nusantara. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah kejayaan leluhur kita. Mari kita mulai langkah pertama memasuki gerbang kota. Lihatlah sekeliling, tidak ada kesemrawutan di sini. Empu Prapanca tidak berbohong dalam catatan sejarahnya. Jalan utama membentang lurus, membelah pemukiman padat. Setiap blok dipisahkan dengan sangat rapi dan terukur. Warna merah bata mendominasi sejauh mata memandang. Rumah penduduk berderet dengan pagar yang kokoh. Atap ijuk dan genteng tanah liat tersusun harmonis. Sistem kanalisasi air mengalir tenang di bawah kaki kita. Mereka sudah mengenal teknologi drainase yang sangat canggih. Tidak ada genangan air yang mengganggu jalanan ibu kota. Di kiri kanan pohon tanjung memberikan keteduhan alami. Bunga cempaka menebarkan aroma wangi yang sangat khas. Halaman setiap rumah tampak luas dan sangat bersih. Penduduk kota ini sangat menghargai ketertiban lingkungan mereka. Setiap hunian memiliki lumbung padi tersendiri di halaman. Ini menandakan kemakmuran yang merata di setiap lapisan. Dinding pembatas antar rumah bukan sekadar sekat pemisah. Itu adalah simbol privasi dan keamanan warga kota. Majapahit merancang ini sebagai kota masa depan yang ideal. Sekarang perhatikan siapa yang berjaga di persimpangan itu. Mereka berdiri tegap dengan tombak tajam di tangan. Itulah anggota pasukan Bayangkara yang sangat legendaris. Tatapan mereka tajam mengawasi setiap pergerakan orang asing. Tidak sembarang orang bisa masuk ke ring utama. Sistem keamanan kota ini dibuat berlapis dan ketat. Pos penjagaan tersebar di setiap sudut jalan strategis. Mereka memastikan tidak ada ancaman bagi stabilitas negara. Para prajurit ini bukan hanya pandai dalam bertempur. Mereka adalah penegak hukum di jalanan raya Trowulan. Seragam mereka tampak gagah dan sangat berwibawa. Senjata terselip di pinggang siap dicabut kapan saja. Orang asing pun segan untuk melanggar aturan di sini. Keamanan adalah kunci utama ramainya perdagangan internasional. Pedagang merasa aman membawa emas dan perak mereka. Rakyat tidur nyenyak tanpa takut akan gangguan perampok. Inilah wajah militer yang mengayomi seluruh rakyat sipil. Ini adalah sistem kepolisian kuno yang sangat efektif. Kombinasi antara disiplin militer dan pelayanan publik prima. Lihatlah bagaimana mereka memberi hormat pada pejabat lewat. Gerakan mereka serentak, patah-patah dan penuh tenaga. Disiplin ini yang membuat Majapahit disegani kawan lawan. Ibu kota ini bukan hanya indah, tapi kuat. Di balik bata merah tersimpan otot kawat pelindung. Setiap pemuda bangga menjadi bagian dari pertahanan kota. Semangat bela negara terasa sangat kental di udara. Mereka sadar mereka hidup di pusat dunia saat itu. Melindungi Wilwatikta adalah kehormatan tertinggi bagi seorang pria. Tidak ada tempat yang lebih aman di Nusantara. Inilah standar keamanan tingkat tinggi abad ke-14. Kita terus berjalan mendekati area pusat pemerintahan kerajaan. Jalanan semakin lebar dan suasana semakin ramai. Bangunan kayu semakin besar dan terlihat sangat megah. Kita mulai melihat kompleks perkantoran para menteri kerajaan. Ada kesibukan yang luar biasa di dalam sana. Utusan dari berbagai daerah datang silih berganti masuk. Kuda patroli berlari kecil membelah kerumunan warga. Debu beterbangan diiringi suara ringkikan kuda yang gagah. Kereta pengangkut logistik berjalan lambat namun pasti. Semua bergerak seperti roda jam yang sangat presisi. Tidak ada yang diam, semua punya peran masing-masing. Kota ini hidup selama 24 jam penuh. Energi dari ribuan manusia berkumpul di satu titik. Kita bisa merasakan detak jantung imperium raksasa ini. Semakin ke dalam aura kekuasaan, semakin terasa kuat. Kita akan segera melihat bagaimana roda ekonomi berputar. Namun ingatlah selalu pemandangan benteng bata merah ini. Ingatlah wajah tegas para penjaga di gerbang tadi. Karena tanpa mereka kemakmuran ini mustahil bisa ada. Majapahit berdiri di atas fondasi keamanan yang kuat. Di bagian selanjutnya kita akan menengok pasar mereka. Tempat di mana logam dan rempah saling bertemu. Tempat di mana nasib pedagang dipertaruhkan setiap hari. Siapkan mental Anda untuk keramaian yang lebih luar biasa. Kita akan masuk ke jantung ekonomi kerajaan Majapahit. Jenggen kemana-mana. Tetaplah bersama rombongan kami di sini. Perjalanan ini baru saja dimulai untuk Anda semua. Selamat datang di pusat peradaban Asia Tenggara kuno. Mari kita lanjutkan langkah kaki kita sekarang juga. Menuju hiruk-pikuk pasar Trowulan yang sangat legendaris. Bagian 2. Uang, rempah, dan urat nadi. Ekonomi matahari mulai naik, dan pasar sudah bergemuruh kencang. Suara tawar-menawar
terdengar seperti dengungan lebah raksasa. Kita berada di pasar utama ibu kota sekarang. Lihatlah, betapa beragamnya manusia yang berkumpul di sini. Ada pedagang kulit hitam manis dari wilayah timur. Ada saudagar berjubah sutra dari dataran Tiongkok. Ada pula orang India dengan terban khas mereka. Bahasa yang terdengar sangat campur aduk dan unik. Namun bahasa Melayu kuno dan Jawa menjadi pemersatu. Aroma rempah langsung menyergap hidung kita dengan kuat. Cengkeh pala dan lada menumpuk seperti bukit kecil. Itu adalah emas hitam yang diburu seluruh dunia. Di sudut lain beras putih menumpuk dalam karung. Jawa adalah lumbung padi, dan ini adalah buktinya. Para wanita memilah kain batik dengan sangat teliti. Motif halus menunjukkan tingginya selera seni masyarakat Majapahit. Anak-anak berlarian riang di antara lapak para pedagang. Pedagang makanan meneriakan menu andalan mereka dengan lantang. Asap sate lilit mengepul, menggugah selera siapa saja. Ini adalah surga bagi siapa saja yang lapar. Namun, ada yang lebih menarik perhatian di sini. Dengarlah suara dentingan uang logam yang beradu itu. Mata uang kepeng Tiongkok menjadi alat tukar sah. Majapahit memiliki sistem moneter yang sangat modern. Mereka tidak lagi menggunakan sistem barter yang kuno. Ekonomi digerakkan oleh uang kartal yang beredar luas. Bahkan mereka memiliki celengan tanah liat berbentuk babi. Budaya menabung sudah diajarkan sejak usia sangat dini. Kemakmuran bukan hanya milik raja, tapi juga rakyat. Lihatlah perhiasan emas yang dipakai wanita desa itu. Itu bukti daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Sekarang mari kita bergeser ke area bengkel logam. Disinilah otot militer Majapahit ditempa dengan keras. Percikan api berhamburan setiap kali palu dihantamkan keras. Mereka sedang membuat alat pertanian dan senjata perang. Lihatlah, keris yang sedang disepuh air suci itu. Proses pembuatannya penuh dengan ritual dan doa khusus. Tidak sembarang orang boleh menyentuh pusaka setengah jadi. Di sebelahnya ada pengrajin tombak dan mata panah. Senjata inilah yang akan dipakai oleh pasukan ekspedisi. Kualitas logam Majapahit diakui di seluruh penjuru Nusantara. Mereka mencampur besi baja dan batu meteor langit. Teknik metalurgi mereka sudah sangat maju melampaui zaman. Barang-barang ini tidak hanya diam di pasar ini. Mari kita ikuti kuli yang memanggul barang itu. Mereka menuju ke arah pelabuhan sungai di Canggu. Sungai Brantas adalah jalan tol pada masa itu. Lihatlah ratusan perahu yang bersandar sangat rapat di sana. Tiang layar mereka terlihat seperti hutan kayu mengapung. Bendera dari berbagai kerajaan berkibar megah di sana. Perahu kecil meliuk membawa muatan ke kapal besar. Kapal Jung Jawa yang raksasa menunggu di muara. Sungai ini adalah urat nadi kehidupan kerajaan Majapahit. Arusnya deras membawa kekayaan alam dari wilayah pedalaman. Petugas pelabuhan sibuk mencatat setiap barang yang masuk. Pajak bea cukai ditarik dengan sistem yang ketat. Tidak ada penyelundupan yang bisa lolos dari mereka. Sistem administrasi pelabuhan sudah sangat modern dan rapi. Mereka punya daftar tarif untuk setiap jenis komoditas. Pedagang asing harus melapor ke Syah Bandar terlebih dahulu. Surat jalan dan stempel kerajaan adalah hal wajib. Birokrasi ini menjamin kepastian hukum dalam berdagang di sini. Majapahit kaya raya karena menguasai jalur emas ini. Mereka mengendalikan gerbang perdagangan rempah dunia saat itu. Siapa menguasai laut, dia akan menguasai dunia. Falsafah itu benar-benar diterapkan di kerajaan ini. Pelabuhan sungai ini tidak pernah tidur sedetik pun. Cahaya obor selalu menyala saat malam mulai tiba. Aktivitas bongkar muat terus berjalan tanpa henti-henti. Inilah mesin uang yang membiayai kemegahan istana raja. Tanpa sungai ini Majapahit hanyalah kerajaan agraris biasa. Tapi dengan sungai ini ia menjadi imperium maritim. Konektivitas adalah kunci kejayaan dan kekayaan mereka. Dari pasar yang riuh hingga pelabuhan sibuk. Semua bergerak dalam satu orkestra ekonomi yang rapi. Rakyat sejahtera karena roda perniagaan berputar sangat lancar. Negara kuat karena kas kerajaan selalu penuh emas. Stabilitas politik dan keamanan menjamin segalanya berjalan mulus. Inilah pelajaran penting dari masa lalu bangsa kita. Ekonomi dan militer harus berjalan beriringan, saling dukung. Kuat militernya, aman perdagangannya, dan makmur rakyatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke zona yang terlarang. Kita akan menuju pusat otak dari semua ini. Tempat di mana titah raja adalah hukum tertinggi. Bersiaplah untuk menundukkan kepala dan menjaga sikap Anda. Kita akan menghadap para penguasa tertinggi Nusantara. Jangan lepaskan pandangan Anda dari layar ini sekarang. Mari kita melangkah menuju gerbang Istana Majapahit.
Bagian 3. Baleirung Agung dan Titah Sang Raja tinggalkan kebisingan pasar di belakang punggung kita sekarang. Kini suasana berubah menjadi hening dan sangat sakral. Kita berdiri di depan gerbang Puriwara yang menjulang. Dinding bata merah di sini lebih tebal tinggi. Ukiran naga menghiasi setiap sudut pilar dengan indah. Ini adalah batas antara rakyat jelata dan dewa. Hanya mereka yang terpilih boleh melangkah masuk ke dalam. Para penjaga di sini bukan lagi prajurit biasa. Mereka adalah pasukan elit khusus pengawal sang raja. Senjata mereka berlapis emas, namun tetap sangat tajam. Tatapan mereka tidak berkedip sedikit pun mengawasi tamu datang. Kita melangkah masuk dengan kepala tertunduk tanda hormat. Halaman istana terhampar luas dengan pasir putih bersih. Pohon beringin tua berdiri kokoh di pojok halaman. Burung perkutut milik raja berkicau dengan sangat merdu. Bangunan pendopo agung terlihat berdiri di tengah halaman. Lantainya terbuat dari batu andesit yang dipoles halus. Tiang kayu jati raksasa menopang atap yang tinggi. Ukirannya rumit menceritakan kisah para dewa-dewi kahyangan. Aura kewibawaan tempat ini sungguh sangat mencekam jiwa. Lihatlah para pejabat yang duduk bersila di sana. Mereka adalah para mahamantri dan rakrian yang terhormat. Pakaian mereka terbuat dari kain sutra yang halus. Kelat bahu emas melingkar di lengan kekar mereka. Mereka sedang berdiskusi serius dengan suara yang rendah. Di tangan mereka tergenggam daun lontar berisi laporan. Ada laporan pajak dari daerah pesisir utara Jawa. Ada laporan panen dari lumbung padi bagian selatan. Ada juga surat diplomatik dari kerajaan sahabat seberang. Para juru tulis sibuk menyalin titah keputusan raja. Goresan pisau pangot di atas lontar terdengar lirih. Sistem administrasi Majapahit adalah mahakarya birokrasi zaman itu. Setiap keputusan tercatat dan terarsip dengan sangat rapi. Tidak ada perintah yang hilang atau dilupakan begitu saja. Hierarki kekuasaan tertata sangat jelas dan sangat tegas. Mulai dari desa hingga pusat semua terhubung erat. Raja tidak bekerja sendirian dalam memerintah negeri ini. Ia dibantu Dewan Pertimbangan yang sangat cerdas. Cendekia, mereka membahas strategi geopolitik Nusantara di masa depan. Bagaimana menjaga Selat Malaka tetap aman dari bajak laut. Bagaimana meredam potensi pemberontakan di wilayah timur jauh. Semua dipikirkan matang di pendopo agung ini. Otak negara ini bekerja sangat keras setiap hari. Keputusan yang dibuat di sini berdampak ribuan mil. Inilah pusat syaraf dari Imperium Kepulauan Nusantara ini. Para menteri ini adalah teknokrat ulung pada zamannya. Mereka ahli hukum, ahli tata negara, dan militer. Kualitas sumber daya pejabat Majapahit sangatlah tinggi. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan dan loyalitas tanpa batas. Sistem meritokrasi sudah berjalan, meski dalam bentuk sederhana. Dan di sanalah, di singgasana yang ditinggikan itu, duduklah Sang Prabu Hayam Wuruk yang sangat agung. Wajahnya tenang, namun memancarkan harisma yang kuat. Ia adalah titisan dewa di mata rakyat jelata. Di sampingnya berdiri sosok yang lebih menggetarkan jiwa. Pria berbadan tegap, dengan tatapan mata elang tajam. Dialah Mahapati Gajah Mada yang sangat legendaris itu. Sosok di balik sumpah palapa yang mengguncang dunia. Kehadirannya saja sudah cukup membuat lawan menjadi gentar. Ia adalah arsitek utama persatuan wilayah Nusantara kita. Di ruangan ini, strategi penaklukan dirancang dengan detail. Di ruangan ini, armada laut diperintahkan untuk berlayar. Gajah Mada berbisik pelan kepada Sang Raja Hayam Wuruk. Mungkin mereka membahas ekspedisi militer ke Pulau Dompo. Atau mungkin rencana diplomasi dengan Kerajaan Campa. Hubungan raja dan patih ini sangatlah harmonis. Dwi Tunggal yang membawa Majapahit ke masa keemasan. Kekuatan politik mereka tak tertandingi saat itu juga. Setiap kata yang keluar adalah hukum yang mutlak. Tidak ada yang berani membantah titah mereka berdua. Kehormatan kerajaan dijaga di atas segalanya oleh mereka. Diplomasi dilakukan dengan halus, namun tetap tegas. Jika diplomasi untuk kekuatan militer yang akan bicara. Itulah prinsip politik luar negeri Majapahit yang terkenal. Mitra disegani, kedaulatan ditegakkan tanpa kompromi. Kita sedang melihat puncak kepemimpinan Jawa masa kuno. Karisma mereka menembus batas waktu dan zaman modern. Ruangan ini menjadi saksi bisu sejarah yang besar. Tempat lahirnya konsep wawasan Nusantara yang kita kenal. Sumpah untuk menyatukan pulau-pulau di lautan luas. Pertemuan agung perlahan-lahan mulai usai sore ini. Para menteri undur diri dengan sembah hormat takzim. Matahari mulai condong ke ufuk barat perlahan-lahan. Cahaya keemasan menyinari atap-atap istana yang megah. Lilin dan obor mulai dinyalakan satu persatu. Sebentar lagi, wajah kota akan berubah secara total. Dari pusat kekuasaan yang kaku dan sangat serius, menjadi panggung pesta rakyat yang sangat meriah sekali. Sisi lain Majapahit akan segera terungkap di sini. Mari kita keluar menyambut malam indah di Trowulan. Bagian 4. Pesta rakyat dan jejak yang tersisa malam
telah jatuh menyelimuti ibu kota Wilwatikta sekarang. Namun kota ini tidak lantas menjadi mati sepi. Justru kehidupan kedua baru saja dimulai malam ini. Cahaya ribuan obor menerangi jalanan utama kota raja. Di kejauhan terdengar gema lonceng kuil yang syahdu. Aroma dupa wangi terbawa angin malam yang sejuk. Penduduk berbondong-bondong menuju ke alun-alun kota. Malam ini ada pesta rakyat yang digelar raja. Panggung pertunjukan sudah disiapkan dengan sangat megah sekali. Gamelan mulai ditabuh memecah keheningan malam yang gelap. Irama pelok dan slendro menyihir suasana menjadi mistis. Penari tayub mulai melenggok dengan selendang sutra mereka. Gerakan mereka gemulai, namun penuh dengan kekuatan magis. Rakyat dari berbagai kasta duduk berbaur menikmati hiburan. Disinilah batas sosial sejenak mencair dan hilang. Raja pun kadang turut hadir menyaksikan kegembiraan rakyatnya. Wayang kulit digelar menceritakan kisah pahlawan masa lalu. Bayangan wayang menari di layar kain putih itu. Dalang bercerita tentang kebenaran yang melawan angkara murka. Ini bukan sekadar hiburan, tapi pendidikan moral bangsa. Nilai luhur disusupkan dalam setiap lakon yang dimainkan. Sementara itu di sudut lain, ada ritual suci. Para resi Siwa dan Buddha berdoa berdampingan damai. Toleransi beragama bukan slogan, tapi gaya hidup nyata. Candi-candi kecil dipenuhi sesajen bunga dan buah segar. Asap kemenyan membubung tinggi mengantarkan doa ke langit. Spiritualitas adalah pondasi kokoh mental masyarakat Majapahit kuno. Mereka percaya keseimbangan alam harus dijaga dengan baik. Hubungan manusia dengan Tuhan dan alam sangat harmonis. Pesta terus berlanjut hingga larut malam menjelang pagi. Tawa dan sorak-sorai terdengar di mana-mana. Pedagang makanan malam panen rezeki yang melimpah ruah. Wedang jahe hangat menemani obrolan warga yang akrab. Inilah wajah humanis dari sebuah imperium perang besar. Di balik tombak tajam, ada hati yang lembut. Di balik benteng kokoh, ada jiwa seni tinggi. Majapahit adalah peradaban yang utuh dan sangat lengkap. Mereka seimbang antara duniawi dan urusan surgawi. Namun tidak ada yang abadi di dunia ini. Roda waktu terus berputar, tanpa bisa kita hentikan. Kejayaan Trowulan kini tinggal puing bata merah saja. Istana megah itu sudah hilang di telan masa lalu. Pasar yang riuh kini sunyi tertimbun tanah sawah. Tapi semangat mereka tidak pernah benar-benar mati. Darah para satria itu masih mengalir di kita. DNA pembangun peradaban ada dalam tubuh bangsa ini. Kita adalah pewaris sah dari kebesaran masa lalu. Jangan biarkan cerita ini hanya menjadi dongeng tidur. Jadikan ini api semangat untuk membangun masa depan. Kalau dulu kita bisa besar, kenapa sekarang tidak? Kalau dulu kita bersatu, kenapa sekarang kita terpecah? Majapahit mengajarkan arti persatuan dalam keragaman yang nyata. Bhinneka Tunggal Ika lahir dari rahim peradaban ini. Warisan termahal mereka bukan emas, melainkan sebuah gagasan. Gagasan tentang satu nusa, satu bangsa, satu tujuan. Perjalanan kita menelusuri waktu sudah hampir sampai ujung. Kita sudah melihat pasar istana dan rakyat jelata. Kita sudah merasakan denyut nadi kehidupan masa lalu. Semoga pengalaman ini membuka mata hati Anda semua. Bahwa sejarah bukan hanya hafalan tahun dan nama. Sejarah adalah cermin untuk melihat wajah kita sendiri. Terima kasih sudah setia menemani perjalanan imajiner ini. Kami dari tim POV Sejarah Nusantara sangat bangga. Bangga bisa menghadirkan kembali memori kolektif bangsa ini. Kami butuh dukungan Anda untuk terus berkarya lagi, agar kisah hebat lainnya tidak terkubur tanah lagi. Masih banyak misteri Nusantara yang belum kita gali. Masih banyak candi yang belum sempat kita kunjungi. Dukungan Anda adalah bahan bakar semangat kami berkarya. Mari kita jaga api sejarah ini tetap menyala. Sebarkan video ini, agar anak cucu kita tahu bahwa nenek moyang mereka bukan bangsa yang lemah. Bahwa kita punya akar yang kuat menghunjam bumi. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Cerita sejarah apalagi yang ingin kami bahas. Kami akan membaca setiap masukan dari Anda semua. Kita tutup perjalanan hari ini dengan sebuah renungan. Ternyata Majapahit bukan cuma soal keris dan perang, tapi juga tentang pasar yang riuh, birokrasi rapi, dan kota yang tertata indah di masa lalu. Sejarah itu paling asik kalau bisa merasakan suasananya. Kalau kamu suka melihat masa lalu seperti ini, jangan lupa subscribe channel POV Sejarah Nusantara sekarang. Kita akan gali lebih banyak cerita seru lainnya yang bikin kamu serasa hidup di masa lalu. Sampai jumpa di petualangan waktu yang berikutnya, kawan. Salam sejarah dan salam kejayaan untuk kita semua. Tetaplah bangga menjadi bagian dari Nusantara yang agung. Jayalah Indonesiaku, jayalah negeriku selamanya di dunia.